Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1781 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat 15. Di bawah perikop pemberontakan Miriam dan Harun. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuhanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allahku, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya.
dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Miriam yang kena murka Tuhan. Dia menderita kusta. Kita tahu bersama bahwa sakit kusta dalam konteks zaman itu adalah sakit yang masuk kategori najis. Karena kusta merupakan sakit yang menyebabkan penderitanya najis, itu artinya orang yang sakit kusta itu harus diasingkan, disingkirkan, menjauh dari umat Tuhan. Dan orang yang menderita sakit kusta itu biasanya dikaitkan dengan kutukan dari Tuhan buat orang itu yang menderita sakit kusta. Jadi orang yang menderita sakit kusta itu bagi pandangan orang pada saat itu sedang kena kutuk dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi menarik karena Miriam itu adalah kakaknya Musa. Miriam ini memprovokasi atau mengajak Harun untuk mengatai atau mencela, menghina Musa. Lihat ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Miriam mengajak Harun untuk mengatai atau mengkritik Nabi Musa karena mengambil perempuan dari Kus. Sebenarnya pernikahan Musa dengan perempuan Kus itu tidak ada masalah. Tapi karena ada rasa iri hati dari Miriam kepada Musa adiknya, membuat Miriam gelap mata dan hendak menjatuhkan Musa yang adalah Nabi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ini memiliki roh seperti Miriam. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di dalam rumah Tuhan, katakanlah gereja, tetapi mereka mau menjatuhkan gembala mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak pelayanan-pelayanan itu, ada orang-orang seperti Miriam. Betul, mereka ada dalam satu semangat dalam pelayanan, tetapi ada roh iri hati di sana yang mau menjatuhkan gembala atau pimpinan mereka dengan cara-cara yang tidak baik, seperti Miriam melakukan ini. Memberontak kepada otoritas, saudara, itu dosa, saudara. Saudara melawan orang yang diurapi, saudara, itu dosa besar di hadapan Tuhan. Mungkin itu hanya terbersit dalam hati saudara, atau cuma 1-2 orang yang tahu saudara mau menggulingkan orang yang diurapi atau gembala saudara. Mungkin hanya 1-2 orang yang tahu di gereja itu. Tapi ingat, Tuhan tahu saudara. Saudara lihat ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Perhatikan. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara katakan di dalam hati saudara, Tuhan dengar, Tuhan tahu. Segala motivasi kita yang hanya ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada niat yang jahat dari saudara kepada pimpinan saudara, kepada orang yang berotoritas dalam kehidupan saudara. Jangan, saudara. Saudara lihat Miriam. Miriam menebar isu gosip di tengah-tengah umat Tuhan. Miriam mengatakan kepada umat Tuhan bahwa bukan hanya Musa yang mendapat firman, kami juga. Miriam dan Harun. Wah, ini kan mau memberontak sebenarnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam konteks perjanjian lama, PL, Tuhan itu hanya berbicara kepada nabinya. Amin. Sementara status Harun dan Miriam itu hanya sebagai asisten dari Musa.
Karena Miriam dan Harun melihat bahwa Musa ini lebih dipakai Tuhan daripada mereka. Itu yang membuat Miriam mau bekerja sama dengan Harun, mensabotase Musa dengan cara-cara yang jahat di mata Tuhan. Mari kita lihat cara-cara Miriam. Kenapa Miriam dikutuk Tuhan? Karena ada dosa. Dosa Miriam yang menyebabkan Miriam menderita sakit kusta dikarenakan ada dosa yang pertama, iri hati. Jadi di saat saudara iri hati kepada orang yang lebih dipakai Tuhan daripada saudara, saudara sama seperti Miriam. Saudara memiliki roh Miriam. Dan saudara, karena saudara pingin posisi atasan saudara itu, sehingga saudara menebar isu, menebar gosip saudara. Saudara memiliki roh Miriam. Bertobat. Dan yang ketiga saudara, ini kekerasan hati saudara. Karena pingin posisi seperti Musa, sehingga dia mengeraskan hati untuk tunduk pada otoritas. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan keraskan hati. Kalau Tuhan izinkan saudara menjadi asisten, itu Tuhan sedang memproses saudara. Suatu saat nanti saudara bisa menjadi pemimpin. Tuhan proses saudara dari hati yang keras menjadi hati yang lembut dulu. Saudara, saya juga dulu tidak langsung jadi pendeta saudara. Jadi sapu-sapu gereja, ngepel-ngepel gereja dulu saudara. Diproses saudara, betul? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, jangan mengeraskan hati. Belajar taat, belajar kita dimanapun berada, kita itu diproses Tuhan. Sama seperti Yusuf, diproses Tuhan. Dia melewati semua banyak sekali tantangan, persoalan, tekanan. Tapi Yusuf menjalani semua dengan sukacita. Amin. Sehingga dia betul-betul mendapatkan promosi dari Tuhan karena dia mau diproses Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan mengeraskan hati. Kalau saudara masih mengeraskan hati saudara, saudara memiliki roh Miriam ini. Bertobat saudara. Yang keempat saya melihat di sini, ada jiwa pemberontakan kepada otoritas, kepada pemimpin yang ada di atasnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kita harus menjauhkan jiwa pemberontakan kepada otoritas. Karena kalau kita memberontak kepada otoritas, sama seperti artinya kita memberontak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan memberontak kepada otoritas saudara. Otoritas saudara sebagai anak ya orang tua. Keluarga di dalam pelayanan konteks gereja, pemimpin saudara, gembala saudara adalah otoritas di atas saudara. Jangan memberontak kepada otoritas. Kalau saudara bekerja, otoritas saudara ya pemimpin di perusahaan saudara. Jangan melawan otoritas. Saudara, Miriam memberontak pada otoritas. Sehingga apa yang terjadi dengan Miriam? Kena murka Tuhan. Dan yang kelima saya temukan dari Miriam, sifat angkuh, sombong saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya belajar begini. Karakter Tuhan Yesus adalah rendah hati. Amin. Jadi karakter Tuhan apa? Rendah hati. Kalau karakter iblis apa? Sombong. Makanya dia dicampakkan, dibuang saudara. Dari surga dibuang ke bumi. Karena apa? Kesombongannya. Jadi kalau orang sombong itu adalah yang masuk dalam dirinya, itu adalah iblis. Makanya dia sombong. Dia memiliki karakter iblis, sombong. Tapi saya percaya, pendengar tidak ada yang sombong. Semuanya
memiliki karakter Tuhan Yesus yang rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Miriam sombong, saudara. Sehingga dia mau menjatuhkan saudaranya sendiri yang adalah nabi Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena 5 dosa Miriam ini, akhirnya apa? Miriam kena murka Tuhan, dia menderita kusta. Kusta itu adalah lambang ketidaklayakan, tidak pantas berada di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Tuhan. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa, 5 dosa Miriam tadi, mereka adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan di hadapan umat Tuhan, mereka tidak layak karena apa? Najis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kehidupan kita ada 5 dosa Miriam tadi, bertobat. Saudara, saya senang dalam kebenaran firman Tuhan ini. Betul Miriam kena kutuk dari Tuhan, tetapi Tuhan pulihkan dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi dia kesempatan untuk merenung selama 7 hari untuk bertobat. Saya melihat proses Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan menegur saudara, mungkin dengan sakit, mungkin dengan satu pergumulan yang luar biasa, persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan mau saudara belajar dari kesalahan itu. Supaya apa saudara? Saudara sadar, bertobat, dan kembali ke jalan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Saudara lihat, selama 7 hari itu, bangsa Israel tidak berjalan. Mereka menunggu Tuhan memulihkan Miriam. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Musa sangat luar biasa. Miriam sudah mengata-ngatai Musa, tapi Musa tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni Miriam, ampuni dia Tuhan, sembuhkan dia, pulihkan dia. Oh haleluya, ini yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menjadi korban orang-orang seperti Miriam, saudara harus seperti Musa, memberikan pengampunan kepada mereka dan mendoakan mereka supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati mereka, orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada saudara. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Musa. Musa memiliki karakter yang sangat baik. Itulah yang membuat Tuhan senang kepada Musa. Amin. Mari kita lihat karakter Musa. Yang pertama saudara, Musa lembut hatinya atau rendah hati. Saudara perhatikan ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa sudah difitnah, ada orang-orang yang memberontak dia, tetapi Musa tetap lembut hatinya. Musa tetap rendah hati. Saudara jangan terpancing saudara dengan pancingan-pancingan orang yang mau membuat saudara marah dan lain sebagainya. Tetap seperti Musa, lembut hatinya. Amin. Yang kedua saudara, dari Musa saya melihat Musa memiliki hati hamba. Saudara perhatikan di ayat 7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Musa ini adalah pemimpin dari Harun dan Miriam dan seluruh umat Tuhan, tapi Musa tidak arogan, tidak sombong, tetapi dia memiliki hati hamba. Ya, hamba yang setia melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun Tuhan mempercayakan saudara sebagai ketua ini dan itu, saudara memiliki atau mengembalakan jemaat yang banyak, tetaplah memiliki hati hamba. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, terakhir, dari Musa kita melihat karakter Musa adalah orang yang intim, yang dekat, yang memiliki hubungan spesial dengan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan kata firman Tuhan ini, berhadap-hadapan. Aku berbicara dengan dia terus terang,
bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Saudara, saya melihat dari kata firman Tuhan ini, bahwa Musa ini berhadap-hadapan dengan Tuhan. Artinya apa? Dia memiliki hubungan spesial dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar dari Musa. Dia dikata-katai, dia difitnah, dia mau dijatuhkan, tetapi dia tetap rendah hati. Dia tidak darah tinggi, saudara. Dia tetap lembut hati, rendah hati. Dia tidak sombong, walaupun dia menjadi pemimpin sekaligus nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi dia tetap memiliki hati hamba. Dia memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara memiliki hamba Tuhan seperti Musa, hati-hati saudara. Orang-orang yang mengata-ngatai itu saudara akan kena akibatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat hamba Tuhan saudara sudah difitnah jemaat, sudah diperlakukan tidak baik, mau dilengsarkan, tapi hamba Tuhan saudara hanya diam. Dia tetap melayani, dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Oh, bertobat segera. Nanti saudara kalau nggak bertobat akan seperti Miriam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya roh Miriam itu jauh daripada saudara. Biarlah karakter Musa yang rendah hati, lembut hatinya ini, dan terus memiliki hati hamba, memiliki hubungan spesial dengan Tuhan itu yang ada pada diri saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.